Oh iya, ini Andre mana nih belum ngeklik ngerekam. Nah, sudah direkam oleh Mas Ketua kelas. Ya, silakan Ilona dan Jessica mempersiapkan diri mengawali perkuliahan kali ini dengan doa, terus kemudian melakukan presentasi, memimpin diskusi, dan terakhir mengembalikannya ke saya. Ya, silahkan Ilona atau Jessica, siapa yang memegang kendali. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang kepada Pak Dan dan teman-teman sekalian. Marilah sebelum kita mulai kelas hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pagi ya, siang hari ini kami akan bahas mengenai materialitas akhir dan prosedur analisis akhir. Pertama-tama kami akan bahas mengenai completing dan reporting. Completing dan reporting ini merupakan tahap akhir dari audit. Yang dilakukan saat completing dan reporting yaitu mengevaluasi bukti audit yang sudah dikumpulkan, juga membuat laporan auditor. Dalam tahap ini, auditor mengecek dan mereview kembali kelengkapan data klien dan bukti audit yang sudah didapat agar dapat mempermudah auditor dalam melaksanakan proses selanjutnya, yaitu pelaporan. Selanjutnya, materialitas. Materialitas merupakan besarnya salah saji yang mungkin dapat memengaruhi pertimbangan orang terhadap informasi tersebut. Materialitas ini berfungsi sebagai pertimbangan auditor dalam merumuskan opini audit. Materialitas ini secara umum terdiri dari dua tingkat, yaitu materialitas atas keseluruhan laporan keuangan atau overall materiality, yang merupakan penilaian materialitas atas laporan keuangan secara keseluruhan yang didasarkan atas apa yang diharapkan berdampak pada keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan. Overall materiality ini kemudian dijabarkan menjadi overall performance materiality yang memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu dan nilainya ditetapkan lebih rendah dari overall materiality. Kemudian tingkat yang kedua adalah specific materiality. Specific materiality ini merupakan penilaian materialitas untuk jenis transaksi, saldo akun, atau disclosure. Specific materiality ini kemudian dijabarkan lagi menjadi specific performance materiality yang memungkinkan auditor menanggapi penilaian tertentu dan memperhitungkan kemungkinan adanya salah saji yang tidak terdeteksi, juga salah saji yang tidak material. Selanjutnya, untuk penilaian materialitas ini terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan pemeriksaan nilai materialitas. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam melakukan pemeriksaan nilai materialitas. Pada tahap ini dilakukan penentuan nilai planning materiality dan tolerable misstatement secara kuantitatif agar dapat menentukan sifat, waktu, dan lingkup prosedur pemeriksaan. Tahap 2-nya adalah tahap awal pemeriksaan nilai materialitas. Pada tahap ini dilakukan revisi terhadap nilai planning materiality dan
tolerable misstatement terkait adanya perubahan lingkup pemeriksaan yang signifikan, serta adanya informasi tambahan yang dapat memengaruhi kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan. Yang ketiga adalah tahap akhir pemeriksaan nilai materialitas. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi dan revisi pada nilai materialitas awal secara kuantitatif dan kualitatif berkaitan dengan opini yang akan diberikan. Nilai materialitas secara umum terdiri dari dua, yaitu planning materiality dan tolerable misstatement. Planning materiality ini merupakan nilai maksimal yang jadi batas salah saji agregat yang diterapkan bagi tingkat keseluruhan laporan keuangan. Sedangkan kalau tolerable misstatement ini merupakan salah saji yang ditoleransi pada tingkat saldo akun yang mencakup kesalahan yang tidak disengaja atau error dan kesalahan yang disengaja atau fraud. Selanjutnya materialitas akhir. Materialitas akhir ini merupakan evaluasi terhadap dampak kesalahan penyajian yang dikoreksi. Atau bisa disebut sebagai penilaian kembali materialitas. Tujuan dari penilaian kembali materialitas ini adalah untuk mengkonfirmasi apakah nilai materialitas sudah tepat sesuai konteks hasil keuangan aktual entitas. Penilaian kembali ini merupakan hal yang penting karena seringkali pada awal penilaian materialitas itu biasanya didasarkan pada estimasi hasil keuangan, sedangkan nilai estimasi yang ada itu dapat mengalami perbedaan dengan hasil keuangan yang sebenarnya. Penyebab perubahan nilai materialitas ada tiga, yaitu yang pertama adalah hasil keuangan aktual yang berbeda dari estimasi, adanya informasi baru, dan adanya unexpected misstatement. Selanjutnya untuk prosedur analitis. Prosedur analitis ini merupakan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang logis antar data keuangan maupun non-keuangan yang meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat atas harapan yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur analitis ini mencakup investigasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi fluktuasi atau hubungan yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya atau yang berbeda dari nilai yang diharapkan. Contoh sumber informasi yang digunakan dalam mengembangkan harapan, yakni informasi keuangan periode sebelumnya yang dapat dibandingkan, hasil yang diantisipasikan, misalnya anggaran atau perkiraan, hubungan atau unsur informasi keuangan dalam satu periode, informasi industri bidang usaha, dan hubungan informasi keuangan dengan informasi non-keuangan yang relevan. Selanjutnya, penerapan prosedur analitis. Menurut Conrad, jenis-jenis penerapan prosedur analitis meliputi 3, yaitu analisis horizontal, analisis vertikal, dan analisis rasio. Untuk analisis horizontal, itu analisis yang mengharuskan auditor untuk memeriksa perubahan-perubahan data sepanjang waktu. Analisa ini mendasari bahwa kecenderungan di masa lalu mungkin diharapkan berlanjut di masa yang akan datang, kecuali terjadi perubahan keadaan yang material atau dengan kata lain, membandingkan unsur-unsur utama dalam laporan keuangan yang diaudit dengan laporan keuangan tahun sebelumnya, dan menyelidiki perubahan yang signifikan. Selanjutnya, analisis vertikal. Analisis vertikal ini laporan keuangan yang menyajikan semua unsur laporan keuangan dalam bentuk presentase terhadap sebuah dasar. Jadi misalnya sebagai contoh dalam laporan keuangan, semua aktiva dapat disajikan dalam presentase terhadap total aktiva. Dan yang selanjutnya analisis rasio. Analisis rasio membandingkan hubungan-hubungan antar saldo akun. Meskipun analisa ini lebih berguna ketika membandingkan auditan dengan organisasi lain, auditor juga harus mengamati perubahan dalam rasio untuk suatu kurun waktu tertentu. Jenis-jenis penerapan prosedur analitis terdiri dari 5, yaitu membandingkan data auditan dengan data industri di mana auditan beroperasi. Yang kedua, membandingkan data auditan dengan data periode laporan yang sama. Yang ketiga, membandingkan data auditan dengan hasil yang diharapkan auditan.
Yang keempat, membandingkan data auditan dengan hasil yang diharapkan auditor. Dan yang kelima, membandingkan data auditan dengan hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Selanjutnya. Ya, selanjutnya tahap akhir prosedur analitis ini, tahap prosedur analitis terdiri dari dua, yaitu prosedur analitis awal, prosedur substantif, dan prosedur analitik akhir. Yang pertama, prosedur analitis awal. Prosedur analitis awal dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis dan lingkungannya. Kemudian untuk membantu menilai risiko salah saji material, dan untuk menentukan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit, yaitu untuk membantu auditor mengembangkan strategi dan program audit. Selanjutnya. Tujuan dari prosedur analitis ada 4, yaitu yang pertama, memahami sifat industri dan usaha klien. Auditor harus mendapatkan pengetahuan mengenai sifat industri dan usaha auditan sebagai bagian dari perencanaan audit. Dan melaksanakan prosedur analitis di mana informasi laporan keuangan yang belum diaudit dibandingkan dengan informasi laporan keuangan tahun lalu yang telah diaudit. Perubahan yang terjadi dapat teridentifikasi. Perubahan-perubahan ini dapat mewakili kecenderungan yang penting atau kejadian tertentu di mana semuanya akan mempengaruhi perencanaan audit. Selanjutnya, memperkirakan kemampuan auditan untuk melakukan usahanya. Prosedur analitis berguna sebagai indikasi jikalau klien sedang mengalami masalah keuangan. Sebagai contoh, jika terjadi kombinasi antara perbandingan di atas normal dari hutang jangka panjang dengan kekayaan bersih dan perbandingan di bawah rata-rata dari penghasilan dengan total aktiva, maka risiko kegagalan keuangan yang tinggi mungkin dapat teridentifikasi. Yang ketiga, mengindikasikan terjadinya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Ya, dengan membandingkan data keuangan tahun berjalan dengan data keuangan tahun sebelumnya memungkinkan untuk auditor bisa menilai kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Yang terakhir, mengurangi pengujian terinci. Maksudnya adalah ketika prosedur analitis tidak mengungkapkan adanya fluktuasi yang tidak biasa, maka kemungkinan adanya salah saji yang material telah berkurang. Dalam kasus ini, prosedur analitis mendukung penyajian secara layak atas akun-akun yang berkaitan dan memungkinkan untuk melaksanakan pengujian terinci yang lebih sedikit atas akun-akun tersebut. Yang kedua, tahap prosedur analitis substantif. Ya, prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi salah saji material pada tingkat asersi. Tujuannya itu mengumpulkan bukti tentang asersi yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam saldo akun dan jenis transaksi dan mendeteksi salah saji material. Selanjutnya, dalam prosedur analisis substantif itu terdapat efektivitas dan efisiensi prosedur analitik. Ya, diharapkan dari suatu prosedur analitis dapat mengidentifikasi kemungkinan salah saji yang dapat terjadi. Yang pertama, dari sifat asersi. Prosedur analitis memungkinkan merupakan pengujian efektif dan efisien atas asersi yang kemungkinan salah sajinya tidak akan tampak dari pemeriksaan bukti rinci tidak langsung. Sebagai contoh, perbandingan dari kumpulan gaji yang dibayar dengan jumlah karyawan mungkin menunjukkan pembayaran yang tidak sah, yang mungkin tidak tampak dari pengujian transaksi individual. Kemudian, kelayakan dan kemampuan memprediksi hubungan. Auditor harus memahami alasan yang membuat hubungan suatu kasus menjadi masuk akal, karena data kadang-kadang seperti berkaitan padahal kenyataannya tidak demikian. Yang ketiga, ketersediaan dan keandalan data. Ketersediaan dan keandalan data digunakan untuk mengembangkan harapan. Data dapat saja langsung tersedia atau tidak tersedia untuk mengembangkan taksiran berbagai asersi. Yang terakhir, ketepatan harapan. Harapan auditor harus cukup tepat untuk memberikan tingkat keyakinan yang diinginkan, sehingga perbedaan yang mungkin merupakan salah saji material dengan salah saji lainnya akan teridentifikasi untuk diaudit oleh auditor. Untuk selanjutnya, review analisis akhir ini merupakan bagian dari tahap completing dan reporting dalam audit. Nah, pertimbangannya adalah kecukupan bukti yang terkumpul sebagai respon terhadap saldo yang tidak biasa atau tidak diharapkan, yang diidentifikasi pada waktu perencanaan audit atau dalam pelaksanaan audit.
Yang kedua, saldo atau hubungan yang tidak biasa atau tidak diharapkan yang sebelumnya tidak diidentifikasi. Jadi intinya review analitis akhir ini mereview secara keseluruhan dalam tahap akhir prosedur analitis audit. Hasil review menyeluruh pada tahap akhir prosedur analitis dapat menunjukkan bahwa bukti tambahan mungkin diperlukan bagi auditor. Dalam melakukan review menyeluruh, auditor wajib membaca laporan keuangan yang telah diauditnya, beserta catatan-catatan dan mempertimbangkan kecukupan bukti audit yang kompeten. Untuk saldo-saldo tidak biasa atau saldo yang diharapkan berhubungan dengan antisipasi dalam perencanaan audit atau identifikasi selama audit dalam pengujian substantif. Selanjutnya, studi kasus untuk materialitas akhir. KAP Jessica dan Ilona mendapat tawaran untuk melakukan audit terhadap PT Indofood Sukses Makmur untuk laporan keuangan periode 2018. Tahapan audit yang perlu dilaksanakan yaitu completing dan reporting. Salah satu prosedur pada tahapan tersebut ialah penilaian materialitas akhir. KAP Jessica dan Ilona akan menggunakan software Atlas berbasis Microsoft Excel dalam mengerjakan tahapan audit ini. Selanjutnya, untuk studi kasus prosedur analitis akhir, KAP Jessica dan Ilona mendapat tawaran untuk melakukan audit terhadap PT Indofood Sukses Makmur untuk laporan keuangan periode 2018. Tahapan audit yang perlu dilaksanakan itu sama, yaitu completing dan reporting. Karena sebelumnya sudah melaksanakan prosedur penilaian materialitas akhir, sehingga sekarang KAP Jessica dan Ilona diminta untuk melaksanakan prosedur selanjutnya, yaitu prosedur analitis akhir. Pada prosedur ini, KAP akan menggunakan software Atlas berbasis Microsoft Excel. Berikut akan kami tampilkan software Atlasnya. Berikut merupakan tampilan software Atlasnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lain, pertama kita mengisi data KAP dulu. Kita bisa mengisi setelah masuk di ini, di yang gambar rumah itu, terus kita pilih A1103 supaya kita bisa mengisi di kolom orange ini secara manual. Setelah terisi lengkap, lalu kita kembali ke konten. Lalu kita akan melaksanakan prosedur di bagian ini, completing dan reporting. C110, penilaian materialitas final. Berikut merupakan tampilan kertas kerjanya. Nanti di kertas kerja ini, nilainya ini akan terisi langsung ketika prosedur sebelumnya itu sudah dilaksanakan. Jadi terisi secara otomatis. Kecuali untuk kolom ini ya, kolom
kesimpulan atas adanya selisih penilaian kembali tingkat materialitas yang material. Pada kolom ini nanti itu diisi penjelasan terkait justifikasi yang digunakan oleh auditor dalam menanggapi selisih atas penilaian kembali tingkat materialitas yang bersifat material. Jika auditor itu menyimpulkan bahwa materialitas yang lebih rendah daripada tingkat materialitas yang ditentukan pertama kali untuk laporan keuangan secara keseluruhan adalah tepat, maka auditor harus menentukan apakah revisi materialitas itu terhadap materialitas pelaksanaan itu perlu dilakukan, dan apakah sifat atau saat dan luas prosedur audit lebih lanjut itu tepat atau masih perlu direvisi. Lalu pada bagian akhir ini bahwa terdapat status KKP yang secara default akan terisi komplit dengan syarat seluruh proses audit sebelumnya itu sudah diselesaikan. Karena perhitungan materialitas final ini merupakan rumus otomatis. Selanjutnya ini tampilan untuk prosedur analisis final. Untuk selanjutnya, dalam atas prosedur analisis final, itu di indeks C120. Nah, tampilannya adalah sebagai berikut. Kemudian kita beralih ke C120.1, yaitu indeks yang membandingkan analisis perbandingan data antar periode. Indeks ini digunakan untuk pengisian analisis vertikal dan horizontal atas laporan keuangan auditor, rata-rata industri, dan keterangan mengenai perubahan antar periode. Cara pengisiannya adalah yang pertama, auditor hanya mengisi pada kolom berwarna kuning dengan pengisian manual dan kolom berwarna hijau dengan memilih drop down. Untuk selanjutnya, kolom analisis vertikal diisi secara manual oleh auditor dengan mengisikan perbandingan tiap-tiap akun aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai presentase dari total aset dan tiap-tiap akun pendapatan dan beban sebagai presentase dari pendapatan. Auditor dapat mempertimbangkan angka pembanding lainnya yang relevan. Kemudian, auditor mengisikan analisis horizontal berupa perubahan atas saldo akhir tahun dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya, yaitu pada kolom perubahan akhir periode A-B, baik dalam nilai rupiah maupun presentase. Selanjutnya, auditor mengisikan data terkait rata-rata industri untuk membandingkan kewajaran nilai akun pada laporan keuangan klien dengan laporan keuangan rata-rata industri yang sejenis, dengan pengisian secara manual. Sebagai tahap akhir, auditor mengisikan kesimpulan pada kolom berwarna hijau, yaitu pada drop down. Bagian atas. Di simpulan itu memilih drop down sehingga status KKP menjadi komplit. Apabila pada kolom simpulan auditor memilih drop down, prosedur analisis final tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Selanjutnya, auditor harus mengisikan penjelasan mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom secara manual. Untuk selanjutnya, C120.2. C120.2 ini adalah mengenai rasio keuangan. Indeks ini digunakan untuk melakukan analisis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas. Cara pengisiannya adalah auditor hanya perlu mengisi pada kolom berwarna kuning dengan pengisian manual. Selanjutnya, kolom hasil analisis awal akan terisi secara otomatis untuk masing-masing rasio yang tersedia. Itu ke bawah. Sampai bawah. Hasil analisis awal. Kolom hasil analisis awal akan terisi secara otomatis untuk masing-masing rasio yang tersedia. Kemudian auditor mengisikan rasio-rasio pada kolom hasil analisis final dengan mengacu pada rumus-rumus yang tersedia pada kolom sebelah kanan. Ya. Terus untuk kolom periode sebelumnya,
juga akan terisi secara otomatis untuk masing-masing rasio. Auditor dapat mengisikan rata-rata rasio untuk industri sejenis pada kolom rata-rata industri yang dibandingkan, sehingga dapat digunakan sebagai menilai kewajaran rasio laporan keuangan klien. Selanjutnya, auditor perlu memberikan hasil analisis atas rasio-rasio yang telah dihitung, termasuk hasil analisis perbandingan rasio antar periode, serta rata-rata rasio industri pada kolom analisis secara manual. Sebagai tahap akhir, itu kembali ke atas lagi di kolom simpulan. Auditor dapat memilih dalam kolom hijau itu, memilih drop down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Apabila pada kolom kesimpulan auditor memilih drop down prosedur analisis final tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Setelah itu auditor harus mengisikan penjelasan mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom secara manual. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Kami akan membuka 2 sesi dengan masing-masing sesi berisi 4 penanya. Yang pertama, saya persilakan Saudara Fajar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM 12181009. Pertanyaannya adalah apa perbedaan materialitas awal dan akhir? Itu saja. Terima kasih kelompok. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Saudara Fania, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fania dengan NIM belakang 41. Tadi disebutkan mengenai planning materiality. Nah, bisa dijelaskan apa yang mempengaruhi munculnya hal tersebut? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Andre Rainardi Santoso. Ya, makasih kelompok. Saya mau tanya, apa perbedaan prosedur analitis awal dan akhir? Makasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, Evelyn Gelia Tantono. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Evelyn Gelia Tantono dengan NIM belakang 08. Tadi di atlas itu saya lupa di bagian mana, tapi ada kolom interim. Nah, itu apa ya? Dan juga apa wajib diisi? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan. Mohon menunggu. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf kalau terlalu lama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fajar. Perbedaan materialitas awal dan akhir. Kalau materialitas awal itu untuk melakukan estimasi, kira-kira estimasi salah saji. Jadi dia kayak merencanakan kemungkinan terjadinya salah saji. Nah, kalau materialitas akhir itu kayak evaluasi dari perencanaan yang awal itu tadi. Nah, nantinya materialitas akhir ini itu jadi acuan bagi kita untuk menentukan apakah akun itu harus dikoreksi atau enggak. Terus juga digunakan untuk menentukan opini audit. Seperti itu. Apakah bisa menjawab, Saudara Fajar? Sudah, baik. Terima kasih kelompok. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari VV. Tadi di bagian atlas ada interim. Interim itu ya isinya untuk laporan interim, kayak misalnya laporan triwulanan kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau dicek itu laporan triwulanan itu ya berarti yang diisi ya yang interim itu. Jadi dia nggak wajib diisi. Kalau misalnya mau ngecek keseluruhan laporan keuangan, ya cuman dimasukkan di bagian audit unaudited itu, dan yang interim nggak wajib diisi. Seperti itu. Bagaimana? Apakah bisa menjawab Saudari VV? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan Andre, perbedaan prosedur analitis awal dan akhir. Prosedur analitis awal itu dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis dan lingkungannya, membantu menilai risiko salah saji material dan prosedur audit yang lainnya. Sedangkan dalam tahap akhir itu, auditor menghitung kembali rasio itu dengan menggunakan data setahun penuh. Jika auditor percaya bahwa prosedur analitis yang dilakukan mengindikasikan kemungkinan terjadi salah saji, maka di prosedur analitis akhir itu seperti apakah diperlukan prosedur analisis tambahan atau tidak diperlukan prosedur analisis tambahan. Jadi seperti mereview kembali dari tahap perencanaan yang awal. Seperti itu. Apakah menjawab? Ya, makasih. Untuk selanjutnya pertanyaan Fania. Planning materiality, apa yang mempengaruhi planning materiality? Nah, menurut kelompok kami, itu berdasarkan data laporan keuangan, yaitu data revenue, data laporan keuangan tentang pendapatan sama aset, sama total aset. Jadi itu yang mempengaruhi perencanaan materialitas tahap awal. Apakah menjawab? Baik, terima kasih kelompok. Ya, terima kasih. Sepertinya melihat jumlah penanya, kami akan mengadakan 2 sesi lagi. Jadi bisa dapat kesempatan semua. Untuk sesi ini, yang pertama silakan untuk Saudara Gideon. Terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya Gideon Christian dengan NIM 1218142 ingin bertanya apakah materialitas memiliki batasan tertentu ya? Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudari Eva. Ya, terima kasih atas kesempatannya kelompok. Saya Eva Nevelorin dengan NIM 1218143. Saya mau bertanya, dalam atlas tadi terdapat kolom pengisian industri sejenis. Apakah harus diisi ya? Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudari Aziza.
Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Eza Isifa Robani dengan NIM 1218-1003. Saya ingin bertanya, tadi kan ada yang di salah satu slide itu menyangkut tentang informasi tambahan. Nah, kalau boleh tahu informasi tambahan itu apa sih, sama contohnya apa? Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudari Evelyn. Terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya Evelyn dengan NIM 1219.007. Tadi disebutkan kemampuan prediksi hubungan. Nah, saya ingin bertanya bagaimana jika prediksinya itu salah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu.
maaf sudah menunggu lama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Gideon. Apakah materialitas itu memiliki batas? Ya, ada batasannya, tapi tidak berupa angka tertentu yang diberlakukan bagi semua perusahaan. Jadi batasannya itu beda-beda. Bisa berdasarkan persentase tertentu di setiap perusahaan. Apakah bisa menjawab, Saudara Gideon? Ya, sudah. Terima kasih kelompok. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ziza. Mungkin yang dimaksud tadi itu pada bagian perubahan angka materialitas. Itu ada informasi baru, informasi tambahan. Contohnya itu seperti harapan atau ekspektasi dari pemakai laporan keuangan. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Saudari Aziza? Baik, terima kasih kelompok. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Eva. Kolom pengisian industri sejenis itu apakah harus diisi? Nah, sepengetahuan kelompok kami tidak wajib diisi. Jadi pengisian industri sejenis itu digunakan hanya untuk memperkuat apakah laporan keuangan yang diaudit itu seperti kayak sudah bagus dibandingkan dengan perbandingan. Jadi perbandingan bagaimana industri yang diaudit ini dengan industri lain, apakah kita lebih baik atau jadi hanya untuk membandingkan, tidak wajib diisi di atlas. Seperti itu. Apakah menjawab? Ya, terima kasih kelompok. Ya, selanjutnya pertanyaannya Evelyn. Bagaimana kalau kemampuan prediksi hubungan itu salah? Kalau berdasarkan berdasarkan diskusi dari kelompok kami, kalau kemungkinan terjadi kesalahan itu nanti bakal diketahui di prosedur analitis akhir. Jadi di tahap akhir itu semua direview, apakah diperbaiki, apakah adanya kemungkinan terjadi kesalahan. Begitu. Apakah menjawab? Sudah, terima kasih kelompok. Ya, terima kasih. Sesi terakhir, saya persilakan yang penanya pertama, Saudara Lukas. Iya, terima kasih kelompok. Saya Lukas Wijaya dengan NIM terakhir 39. Saya mau tanya, jadi kan di tujuan prosedur analitis kan dijelaskan mengurangi pengujian terinci. Kalau misalnya kan tadi dijelaskan kalau misalnya udah tidak ada kesalahan yang ditemukan, mungkin bisa dikasih contoh yang dikurangi itu pengujian yang seperti apa ya? Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudara Steven. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Steven Wijoyo dengan NIM 1218133. Saya ingin bertanya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang auditor jika menemukan salah saji yang tidak terdeteksi pada penilaian materialitas akhir? Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudari Jin. Ya, apakah suara saya masuk? Ya.
Ya, saya ingin bertanya yang tadi bagian sebentar. Terus yang tujuan prosedur analitis, yang ketiga mengindikasi terjadi kemungkinan salah dalam laporan keuangan. Tadi dijelaskan oleh saudara Jessica bahwa auditor itu membandingkan laporan keuangan tahun berjalan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya untuk mencari memeriksa apakah terjadi salah saji. Nah, bagaimana apa prosedur yang akan dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan tersebut? Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, silakan Saudari Angel, dipersilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya Angelina Devina dengan NIM 1218140. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya sempat terputus jadi ke disconnect gitu. Jadi saya kurang tahu tadi sudah dijelaskan atau belum di bagian atlas. Itu kan baik di materialitas akhir maupun satunya itu kan ada kolom warna putih yang otomatis itu. Yang angka-angka itu asalnya dari mana ya? Terima kasih. Ya, baik terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikan. Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Steven. Bagaimana tanggapan auditor atas salah saji yang tidak terdeteksi? Maaf. Duh, hilang. Auditor harus melakukan evaluasi yang dilakukan terhadap overall materiality berdasarkan hasil keuangan yang sebenarnya. Lalu auditor juga harus mempelajari alasan terjadinya salah saji dan dampaknya terhadap rencana audit. Juga meminta manajemen mengoreksi salah saji yang ditemukan. Lalu auditor juga harus meminta manajemen untuk melakukan prosedur untuk menentukan jumlah salah saji yang sebenarnya apabila jumlah salah saji dalam populasi tidak diketahui dengan tepat. Dan meminta manajemen melakukan koreksi yang tepat pada angka-angka dalam laporan keuangan. Seperti itu, Saudara Steven, apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Angel. Tadi sudah dijelaskan, kalau angka-angka di kolom yang putih itu nanti akan terisi secara otomatis ketika prosedur audit sebelum materialitas atau sebelum prosedur analitis itu sudah dikerjakan. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Saudari Angel? Untuk sebelumnya itu kan bagian pakar manajemen itu kan bagian saya. Nah, itu tidak ada angka-angkanya. Itu maksudnya Saudari Ilona tuh kertas kerja yang sebelumnya itu persis atau yang mana? Itu lebih tepatnya di bagian prosedur analitis awal sama materialitas awal. Itu di A210 sama A220. Kalau nggak salah semua. Iya, jadi di A210 itu bagian materialitas awal. Kalau A220 itu prosedur analitis awal. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Lukas. Mengurangi pengujian terinci itu seperti apa ya? Berdasarkan yang kami tahu, yaitu seperti jumlah sampel dikurangi atau waktu pelaksanaan prosedur audit dikurangi. Jadi dengan kata lain beberapa prosedur audit dapat dihapuskan. Jadi itu seperti jadi itu termasuk dalam mengurangi pengujian terinci. Seperti itu, apakah menjawab? Oh, oke. Terima kasih. Iya, untuk pertanyaan terakhir untuk tujuan prosedur analitis jika terjadi kesalahan, yaitu memberikan prosedur analitis tambahan.
dari informasi yang kami dapatkan. Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih kelompok. Ya, sekian dari presentasi kami kembalikan kepada Pak Dan. Terima kasih. Ya, terima kasih para penyaji yang sudah mengantar kita pada perkuliahan hari ini. Ilona munculnya di terakhir-terakhir ini tadi. Sudah saya padahal mau bilang ini kemana ini Ilona gitu ya, tidak kemudian on cam. Kalau Jessica sejak dari awal malahan gitu ya. Tapi nggak tahu terakhir-terakhir mungkin sadar itu baru muncul ya, nggak apa-apa lah. Masalah teknis saja itu. Tapi yang ingin saya komentari dari materi. Jadi apa yang dibuat oleh kawan-kawan hari ini oleh Ilona dan Jessica ini cukup baik gitu ya, karena sudah memunculkan pemahaman bagi kita kembali apa itu materialitas, apa itu kemudian prosedur analitis, dan kok muncul ini Ilona on cam sekarang. Maaf Pak, tadi sepertinya ada kesalahan di jaringan, makanya nggak muncul. Iya. Iya, Tadi saya apa-apa. sudah on cam Pak. Ya, tapi apa yang ditampilkan oleh kawan-kawan ini cukup bagus secara penyampaian materi, walaupun di awal-awal saya nggak tahu kenapa Ilona kayaknya ndredeg gitu ya, kayaknya ada terpatah-patah gitu di awal-awal gitu saat menyampaikan materialitas itu apa gitu, itu tidak selancar di bagian-bagian belakang gitu ya. Awal-awal bercerita tentang materialitas itu apa kelihatan nggak ada agak gitunya, agak mikir gitu ya. Nggak apa-apa, tapi di belakang lu udah lebih lancar. Ya memang enak kalau di bagian akhir itu kan tinggal tinggal kemudian ngikutin dari depannya gitu. Kalau Jessica sih lancar dalam hal presentasinya. Tapi apapun saya apresiasi kelompok ini sudah menyajikan apa yang terbaik yang bisa disajikan, dan saya apresiasi juga bagus sebenarnya apa yang disajikan, karena kemudian menyampaikan berawal dengan materialitas itu seperti apa secara teori, terus kemudian dari ICPA, dan bagaimana kemudian ada material awal, materialitas akhir gitu ya. Itu disampaikan dengan baik. Dan kemudian setelah itu masuk ke prosedur analitis. Bagaimana pembahasan prosedur analitis itu diawali dari SAS 56. Tapi sebenarnya kita sudah di zamannya ISA ya, tidak lagi di zamannya SAS. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan bahan referensi. Memang kemudian seperti katakanlah materialitas, prosedur analitis memang tidak terlalu banyak berubah. Tapi kalau bisa menggunakan referensi yang terakhir, yang terbaru lebih baik. Tapi kemudian di referensi-referensi seperti di bawah itu menggunakan Wicaksono dan sebagainya juga sudah referensi terakhir. Nah, kita tahu bahwa materialitas itu adalah sebenarnya tingkat toleransi yang bisa diberikan oleh auditor terhadap kesalahan yang dilakukan atau error yang dilakukan oleh auditi. Kalau kemudian itu memang kemudian errornya berulang, apalagi kalau itu kemudian salah sajinya itu disengaja, berarti sudah masuk ke ranah fraud, akan berbeda lagi nanti penanganannya. Tapi bahwa kemudian sebenarnya dari materialitas itu kita tahu bahwa kemudian standar errornya atau toleransi yang kita boleh berikan, kalau bahasa statistiknya kan standar error gitu ya, nah itu berapa gitu tingkatnya, itu sebenarnya materialitas. Dan kemudian ada pertanyaan tadi dari siapa ini, adakah standarnya atau adakah ukurannya? Itu jelas ada. Secara umum itu kalau kita lihat di ISA itu ada, untuk aset itu sekian, untuk ini sekian, tapi standar umum. Jadi itu standar batasan ya, kalau tadi ditanyakan batasannya itu ya. Oleh siapa di sini? Batasan untuk materialitas oleh Gideon. Ya, bahwa sebenarnya ada, tapi itu batas maksimal. Kalau minimalnya sih
kalau kita memang yakin bahwa perusahaan itu tidak ada kesalahannya, tidak ada errornya, tidak ada salah sajinya, bisa saja 0. Jadi bisa 0 sampai sekian persen. Tapi rata-rata kemudian memang ada daftarnya untuk materialitas itu sekian, untuk materialitas ini sekian, untuk materialitas yang ini sekian, gitu ada batasan-batasannya. Nah, itu yang kemudian sebenarnya diverifikasi apakah betul memang salah sajinya seperti yang diprediksi. Itu kan di awal itu kan prediksi ya. Kita kemudian melihat prediksinya dari resiko industrinya, kita melihat terus kemudian dari aspek pengendalian internalnya, kita melihat dari operasionalnya, dari sisi auditornya, bahwa kalau melihat itu semuanya aman, maka semuanya sebenarnya materialitasnya bisa memang agak lebih tinggi atau lebih rendah. Malah kalau yakin baik itu dibuat rendah. Jadi kita kemudian menangkap hal-hal yang memang betul-betul salah gitu ya. Tapi kalau pada bidang tertentu sih, kalau seperti manufaktur, seperti skraf, bahan-bahan persediaan yang kemudian tingkat kerusakannya atau cadangan kerugian penurunan nilainya, CKPN-nya bisa saja relatif agak tinggi karena kemudian yang namanya barang dalam produksi, terus kemudian WIP ya, work in process, terus kemudian yang namanya scrap atau sisa dan sebagainya itu bisa saja relatif cukup tinggi. Tapi kalau yang kemudian itu di jasa, contohnya jasa keuangan, maka pasti semuanya akan sangat rendah karena berurusan dengan resiko dan berurusan dengan fidusia, karena berurusan dengan uangnya orang. Dan kemudian kalau bisnis-bisnis yang lain pasti kemudian masing-masing itu beragam. Tapi kira-kira ada ininya, ada acuannya. Kalau manufaktur sekian, kalau ini sekian, 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 dan sebagainya ada acuannya. Tapi semuanya kembali bahwa penetapannya itu kembali ke pertimbangan profesional dari sang auditor. Ya, jadi itu kemudian ada kembali ke professional judgment dari sang auditor, tapi pasti ada batasannya, ada acuannya. Tidak kemudian saklek diikuti, tapi itu menjadi acuan. Nah, itu yang kemudian masing-masing perusahaan bisa saja berbeda. Katakanlah perusahaan sejenis saja bisa berbeda. Nah, itu yang kemudian dari katakanlah resiko yang waktu diamati awal itu, waktu preliminary survey, itu resikonya seperti apa kan sudah ditentukan, sudah kemudian dilakukan penilaian dan resiko itu yang menentukan tingkat materialitas. Nah, sedangkan kemudian dalam materialitas itu berarti kan nanti urusannya dengan bagaimana dalam proses audit itu kita ketemukan adanya kesalahan yang bisa ditolerir, standar errornya. Jadi materialitas standar errornya, dan kemudian dalam hal bekerja, kita kemudian bekerja seperti biasa saja dalam hal mengaudit. Kita mencari, bukan mencari-cari ya, tapi mencari sebagai profesional ininya keingintahuan profesional itu harus dimiliki a priori ya. A priori kita bahwa kemudian laporan keuangan ini tidak mungkin betul 100% bahwa itu mungkin mengandung kesalahan, iya. Tapi tidak kita mencari-cari kesalahan dalam proses audit. Nah, itu yang kemudian dicari. Nah, kemudian setelah itu kan ada errornya yang terjadi. Nah, errornya dibandingkan. Yang kemarin kayak apa sih waktu kita memprediksi, oh ternyata errornya sudah betul masuk di situ materialitas. Berarti ya materialitas tidak perlu direvisi, tidak perlu dirubah, sehingga materialitas akhir akan sama dengan materialitas awal. Tapi kalau kemudian ternyata dalam perjalanannya banyak kemudian hal-hal yang terjadi penyimpangan, mungkin saja materialitas itu bisa saja dikoreksi oleh auditor. Entah dibuat lebih rendah karena itu beresiko, atau kemudian dibuat agak longgar karena kemungkinan karena perusahaan sudah semuanya berjalan dengan baik. Artinya kita terlalu berhati-hati, tapi sebenarnya perusahaan baik-baik saja. Jadi ya bisa saja agak dilonggarkan secara materialitas, tapi sebenarnya kita berharap bahwa kondisinya tetap aja terkontrol. Jadi sebenarnya enaknya omong materialitas awal dan prosedur analitis awal itu kan berdasarkan survei awal, berdasarkan fenomena yang terjadi di perusahaan. Sehingga apa yang
apa yang dilakukan oleh perusahaan saat kemudian membuat perikatan itu sebenarnya adalah proposal pekerjaan. Kalau Anda ya sama dengan proposal penelitian. Jadi yang namanya kemudian materialitas itu adalah tingkat berapa kemudian itu masuk di alfa, penyimpangan yang boleh ditolerir. Kalau ternyata menyimpang di atas, ya bisa saja kemudian kalau bahasa penelitiannya kan tidak signifikan, kalau kita bisa saja menemukan hal yang signifikan. Demikian pula prosedur analitis. Prosedur analitis itu adalah langkah-langkah dalam kita kemudian menganalisis laporan keuangan itu, apakah sesuai dengan standar dan sebagainya. Jadi ini seperti, ya kalau kita ngomong itu seperti bab 3 yang namanya materialitas itu. Materialitas itu terkait dengan standar error yang kita bisa terima, dan kemudian prosedur analitis itu seperti, ya kan itu hipotesisnya ya, materialitas itu. Terus kemudian kalau prosedur analitis itu sebenarnya terkait sama dengan seperti kita ngomong definisi operasional variabel. Apa saja yang ingin kita lakukan dalam menganalisis dalam prosedur analitis. Ya, bisa kemudian vertikal, horizontal, bisa kemudian yang seperti yang saya rasio analisis ini yang dalam bahasa lain itu yang disebut dengan pool. Jadi pool data, pool analysis. Dan seperti juga sudah saya jelaskan pada teori akuntansi tadi gitu ya. Jadi kemudian ada 2 pekerjaan yang kemudian harus kita lakukan dan kita evaluasi, kita review. Apakah perkiraan kita di awal itu ternyata menyimpang dan sebagainya. Makanya di dalam ininya di atlasnya itu ya, yang kalau kemudian kita completing reporting itu pada semuanya berkode C. Ya. Itu C berapa itu yang kemudian dibahas oleh kelompok ini saat melakukan completing, khususnya untuk menentukan materialitas dan prosedur analitis. Dia sebenarnya seperti kita membandingkan aja, kemarin kita prediksi berapa, ya kan, standar errornya atau materialitasnya itu, kemudian kita melakukan proses audit, apakah kemudian perlu direvisi, ataukah memang kita revisinya itu tidak dilonggarkan, malah lebih diketatkan, lebih dikecilkan lagi nilai materialitasnya, itu juga terserah dari pertimbangan profesional dari sang auditor. Demikian pula dalam preliminary survei, apakah kemudian yang kemarin kita perkirakan, tingkatnya sekian, katakanlah rasionya gitu ya, rasionya itu nilainya sudah kita tentukan ya sekian kali, apakah memang sama kemudian prediksinya dengan temuannya yang kita lakukan. Nah, itu seperti kemudian ada pertanyaan loh Pak, di situ kan ada kemudian khusus untuk prosedur analitis itu ada rata-rata industri. Nah, itu yang kita bandingkan, rata-rata industri itu kan di perusahaan kita yang kita auditi kita itu, apakah kemudian perlu dimasukkan itu. Nah, kalau saya pikir itu penting, karena kemudian benchmark sebagai ukuran atau sebagai pembanding, bahwa kemudian kita katakanlah 3, 4, dan sebagainya nilainya, apakah dengan yang rata-rata industri atau dengan perusahaan yang kita anggap itu yang terbaik di bidangnya, kita itu nilainya sama atau mendekati atau bahkan lebih. Dan itu tidak ada urusannya dengan ukuran perusahaan. Bisa saja bahwa perusahaan yang lebih kecil itu ternyata kondisinya lebih baik dari perusahaan yang besar dalam prosedur analitisnya ya. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Sebenarnya kita aman, perusahaan kita baik-baik saja kalau ternyata likuiditasnya baik, solvabilitasnya baik, aktivitasnya baik, profitabilitasnya apalagi baik, ya nggak apa-apa. Berarti enaknya omong kita melakukan audit pada perusahaan yang resikonya relatif lebih rendah gitu ya, lebih kecil. Nah, dalam hal ini berarti apa? Bisa saja kemudian kita revisi kalau memang semuanya baik. Kita revisi bahwa kemudian materialitas yang kemarin kita anggap longgar karena kita nggak yakin perusahaan ini baik-baik saja, ternyata perusahaan ini baik
berjalan dengan baik, maka bisa saja kita persempit. Dan itu menjadi apa? Evaluasi akhir kita. Akhirnya apa? Tingkat kita keyakinan dalam memberi opini, kalau ternyata materialitasnya lebih kecil, lebih sempit, lebih sedikit standar error yang kita tentukan, dan kemudian prosedur analitisnya kita ternyata perusahaan kita baik, bahkan lebih baik ketimbang dengan rata-rata industri, ya opininya kan enak gitu, kita ngambil opini. Berarti apa? Resikonya lebih rendah, materialitasnya rendah, prosedur analitisnya baik, lebih tinggi dari rata-rata industri. Berarti apa opininya? Kemungkinan opininya ya mungkin aja bisa saja wajar tanpa pengecualian. Kalau memang tidak ada kesalahan yang berpengaruh pervasif, berpengaruh besar, tidak ada hal-hal yang material kesalahan-sajinya. Kalau memang kemudian materialitasnya rendah, berarti salah sajinya itu rendah, terus kemudian bahkan bebas fraud, terus kemudian kalau ternyata kondisi dari prosedur analitisnya baik-baik saja, perusahaan aman, bahkan lebih rata-rata industri, berarti dia bebas dari yang namanya audit going concern, ya kan? Nah, kalau kemudian resikonya rendah, materialitasnya rendah, dia baik-baik saja, going concern, maka kan terus kemudian tidak ada pelanggaran terhadap SPI, mereka compliance-nya sangat taat. Ya, kalau tidak ada salah saji, tidak ada fraud, going concern aman, terus kemudian SPI-nya baik-baik saja, tidak ada pembatasan dalam kerja audit, ya kan? Bahkan dukungan diberikan dengan baik oleh tim manajemen pada umumnya, ya tidak ada alasan untuk tidak memberikan wajar tanpa pengecualian. Akhirnya opininya bisa maksimal. Jadi dari materialitas yang ini terkait dengan resiko, sebenarnya kita berhubungan dengan urusan dengan salah saji. Prosedur analitis ini berhubungan dengan kinerja, apakah perusahaan ini baik, kinerjanya baik atau tidak. Kalau memang dia baik, ya kita kemudian melihat bahwa ternyata dalam proses kita dalam mengaudit itu, khususnya audit interim dilakukan, itu ternyata bahwa perusahaan ini secara umum itu dia SPI-nya baik, lengkap, dan sebagainya. Kalaupun ada kekurangan itu bisa ditolerir, ya sebenarnya wajar kalau kemudian kita memberikan wajar tanpa pengecualian WTP. Kalaupun ada wajar dengan catatan, mungkin ada pada catatan tertentu. Jadi sebelum kita kemudian melengkapi opini itu, kita harus kemudian melengkapi dengan yang namanya completing the audit ini. Yang pertama yang harus dilakukan, perusahaan harus auditor itu harus yakin terhadap resiko dan materialitas perusahaan ini pada tingkat yang aman, salah sajinya aman. Artinya dia tidak kemudian banyak salah saji, kalaupun salah saji ada itu bisa ditolerir. Yang kemudian yang kedua prosedur analitis, artinya kinerja perusahaan dia baik-baik saja. Nah, nanti selanjutnya kan ada yang kemudian dari ini kan kita akan berlanjut ke completing the audit yang selanjutnya. Ada 5 tahapan. Setelah ini masih ada bagaimana kemudian berurusan dengan review pengungkapan, terus kemudian evaluasi bukti, audit financial memorandum, dan laporan audit di terakhir LAI gitu ya. Tapi sebenarnya perlu diyakinkan pertama, auditor itu adalah pada pelaksanaan terhadap SPI, ketaatan, compliance-nya, terus kemudian materialitas yang terkait dengan resiko, dan prosedur analitis, artinya bahwa kondisi perusahaan sesuai dengan prosedurnya itu baik-baik saja. Nah, akhirnya kemudian salah satunya yang bisa dilakukan oleh auditor adalah kemudian bisa saja kalau memang kondisinya baik, itu beberapa pekerjaan tidak perlu dilakukan. Sampel diperkecil tadi sudah dijelaskan ya oleh penyaji, oleh Jessica. Sampelnya dibuat sedikit, terus kemudian sampel kita mau full audit, oh ternyata baik-baik saja cukup 50%. Kalau itu sudah kita terbiasa 50% bisa saja kita buat 30%. Kalau di bawah 30% berarti nggak niat itu.
Karena kelayakan itu kan di 30%. Jadi itu yang kemudian bisa dilakukan adalah auditor memperingan kerja audit, mempercepat proses pembuatan laporan audit, mempercepat penyusunan opini, dan itu berarti juga menyenangkan perusahaan karena perusahaan akan cepat mendapatkan laporan audit independen, sehingga dia melaporkan ke pajak, melaporkan ke Bapepam kalau itu perusahaan go public, atau melaporkan ke asosiasinya, dia bisa jauh lebih cepat. Kecepatan auditor, bukan hanya opini ya, kecepatan auditor itu juga menjadi corporate action yang dinanti sebenarnya oleh para pelaku pasar. Kalau memang cepat, berarti auditornya bekerja dengan baik, artinya perusahaan itu baik-baik saja, maka itu juga akan direaksi dengan baik oleh para stakeholder. Itu, jadi semuanya saling terkait, dan completing di reporting ini adalah yang mengawali. Dengan apa? Dengan kita melihat hal-hal yang tampak kita temukan dari bukti audit dan dari dalam prosedur audit yang nyata gitu ya. Yang kasat mata, yang kita kelihatan ada buktinya, kita lakukan semuanya. Laporan keuangan kan ada buktinya. Materialitas itu kan dari ketaatan, kan kita bisa lihat di situ semuanya. Jadi itu yang kemudian akhirnya mempermudah sebenarnya. Terus kemudian kalau kita masuk ke atlasnya itu sudah ya di bagian-bagian akhir ini ya atlas itu relatif mudah karena semuanya harusnya berawal dari awal gitu ya. Nah, bahwa kemudian audited itu ya, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya pertegas tentang atlas gitu ya. Bahwa kemudian ada audited, ada unaudited, tadi sudah dijelaskan juga ada interim. Nah, interim itu bukan hanya 3 bulanan sebenarnya, tapi bahwa kemudian proses pemeriksaan sebelum laporan keuangan disusun. Nah, kalau audited kan sudah diaudit, unaudited itu laporan keuangan yang disusun oleh si auditee. Tapi kalau interim itu bukan hanya 3 bulanan, tapi 3 bulanan, 6 bulanan, kemudian 1 tahun juga sebenarnya bisa, itu mentahnya sebelum laporan, enaknya laporan keuangan mentah sebelum disusun menjadi laporan keuangan yang akan dilaporkan atau yang akan diaudit. Nah, kalau diaudited kan jelas sudah diaudit. Jadi interim itu proses yang ada di dalam perusahaan. Nah, kemudian karena di situ kan dilihat ada selisih-selisihnya gitu ya. Dari C1, C110, C110, kalau bahasanya si Jessica itu ya, tadi menyebutnya C110, C110. Begitu. Nah, kemudian kasihan ada yang buat saya bingung. Bentar, ini ada yang loh kok malah nggak jalan. Nah, kepotong tulisannya. Nah, kemudian dari situ baru kita kemudian bisa mengatakan apa sebenarnya yang bisa kita lakukan ya. C110 itu untuk materialitas akhir gitu ya. Nah, kemudian setelah itu prosedur analitis final C120 gitu ya. Bagaimana kemudian di situ kan dari industri C1210.1, C120.2 itu terkait dengan hal-hal yang nah, ini terkait dengan kemudian dari yang kemudian unaudited, itu berapa kemudian perbedaannya dan sebagainya. Nah, ini nge-shift-nya agak lambat. Oke, jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh setelah kita completing di reporting itu kan sebenarnya berawal dari pekerjaan-pekerjaan di awal yang itu dari proses-proses sebelumnya. Jadi ini tinggal kemudian masuk saja, bahkan dilengkapi. Jadi sini ada yang kemudian audited, unaudited dan sebagainya.
Nah, itu tinggal membandingkan, kemudian kita cari benchmark, kalau memang dibutuhkan benchmark rata-rata industri. Nah, kalau boleh, ya memang tidak diwajib dimasukkan, tapi ada baiknya itu diisi oleh auditor, supaya auditor juga tahu sebenarnya industri di luaran sana atau rata-rata industrinya itu seperti apa kinerjanya, sehingga itu menjadi benchmark yang enak juga membantu auditor untuk melakukan penarikan opini, penyimpulan opininya, atau penyusunan LAI dan opininya. Gitu kira-kira. Jadi ya sebenarnya di akhir-akhir ini hanya kemudian melengkapi, kita membandingkan dari perkiraan kita di depan, terus kemudian dalam proses auditnya, di dalam proses audit itu kita melakukan banyak hal yang namanya vouching, kemudian konfirmasi, terus kemudian opname, baik itu cash opname, kita bisa melakukan yang namanya aset opname, dan kemudian di situ kita bisa membandingkan dengan temuan-temuan audit itu kita kumpulkan, semuanya masuk di kertas kerja yang kemarin ya, yang di B, kode B itu, dan kemudian di sini sudah tinggal hasil akhirnya saja, kita tinggal menambah benchmark, perlu nggak kita revisi, perlu nggak kita bandingkan dengan sejenis, perusahaan sejenis atau rata-rata industrinya, tinggal begitu aja. Tapi tinggal begitu aja malah prosedurnya itu prosesnya paling banyak karena dia 5 tahapan. Karena tidak bisa semuanya dilakukan bersamaan, harus satu-satu dulu. Ini gitu, jadi tahapan-tahapannya. Dan untuk completing di audit pada tahapan pertama sudah dipresentasikan dengan baik oleh kelompok penyaji kali ini, oleh Ilona dan Jessica Sagan. Oke, kira-kira begitu. Tinggal kalau di completed, ada apa di sini completed di auditing itu apa completing di reporting ini sebenarnya tinggal drop down aja, otomatis. Kalaupun kita memasukkan data-data yang sifatnya eksternal ya kita tinggal ketikkan aja. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya. Yang lebih sulit itu adalah bagaimana kemudian menyimpulkan hasil auditnya dari laporan yang sudah kita dapatkan. Dari laporan keuangan yang kita dapatkan dan dari bukti audit yang kita kumpulkan. Itu sih yang bisa saya sampaikan mengenai completing di reporting khususnya untuk materialitas dan prosedur analitis akhir. Oke. Ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan oleh kawan-kawan yang ada di sini? Lebih jelas, lebih mudah, walaupun detail, tapi rata-rata teman-teman yang PKL nggak dapat ini, karena PKL-nya kan di akhir tahun ya, ataupun awal tahun, masih dalam proses pengumpulan bukti, masih vouching, masih kemudian aktivitasnya lebih banyak ke hal-hal yang seperti itu, vouching, terus kemudian melakukan reklas atau reklasifikasi, bisa juga melakukan yang namanya recounting gitu ya, dihitung ulang. Itu masih proses-proses kayak begitu. Sehingga kalau saat masuk ke, jadi masih melakukan, enaknya omong A nggak ikutan, karena A itu biasanya auditor dengan auditi, itu TJWG dan kemudian auditornya sendiri. Terus kemudian dalam hal pelaksanaan kerja itu kawan-kawan yang melakukan. Dan tapi kalau dalam proses reporting ini itu sebenarnya bisa ikut. Tapi sayangnya kawan-kawan yang ada di sini yang PKL di KAP itu ada 10 orang itu tidak terlibat langsung karena sudah harus masuk kuliah. Tapi sebenarnya tinggal masukkan aja, tinggal gampangnya tok lah gini. Walaupun prosesnya jadi agak banyak begitu. Ya sama lah, seperti di audit internal itu juga sama apa yang saya lakukan. Merencanakannya itu relatif saya dan ya kalaupun saya dan tim gitu ya. Ini sharing aja dan tim 3 orang gitu, tapi sebenarnya yang banyak yang saya ini kayak begini loh, ini kayak begini, yang lainnya teman-teman membuat detailnya atau bahkan saya harus bercerita kayak begini. Dalam proses auditnya kami harus jalan tiap bulan. Ada laporan per bulan.
Terus kemudian per 3 bulan kami harus sampaikan itu ke pleno pengurus dan pengurus dalam hal ini kan ke komisaris utama dan juga ke ini manajemen, kami sampaikan seperti apa. Nah itu yang lama itu bukan saat ngaudit kan enak aja, kita jalan, kita buat ininya ya, kertas kerja pemeriksaannya, laporan audit pemeriksaannya, itu kami buat gitu ya, kita langsung exit meeting enak aja, cepet. Tapi saat kemudian per 3 bulan membuat laporan, ini sebetulnya yang tinggal kita kompilasi, tapi kan ya kayak ini kan kompilasian, tapi kan ngumpulkan dari sana, bukti dari sini, rekomendasi kita itu kita kumpulkan, oh ternyata ini berkait dengan satu dengan yang lain, kayak begitu. Jadi prosesnya ribet juga gitu ya. Tapi yang namanya pekerjaan ya harus dijalani dengan baik. Nah, apalagi terus kemudian membuat laporannya, kemudian membuat rekomendasi akhir, karena kan dalam proses tahun, walaupun 1 tahun kita kumpulkan 3 bulan, nanti kan kita kumpulkan ada 4 laporan yang kita susun per tahun. Nah, membuat laporan per tahunnya itu yang bikin lebih susah lagi, karena segitu banyak entitas itu harus dibuat satu masuk ke dalam beberapa perspektif ya. Perspektifnya namanya access branding kalau kami di Koperasi Kredit, tapi secara umum itu terkait kalau secara umum secara teori bukan teori ya, itu di manajemen strategi itu yang namanya balance scorecard itu ya, 4 kuadran penilaian itu dimasukkan dan sebagainya, dan kemudian dianalisis. Wah, itu yang lebih sulit lagi. Bukan lebih sulit ya, karena kita banyak materi, kita kumpulkan, kita harus wrapping, kompilasi jadi satu. Dan harus bahasanya menarik, sama seperti membuat laporan audit independen bagi LAI, menyusun LAI bagi auditor akuntan publik atau auditor eksternal. Bagi kami juga membuat rekomendasi akhir tahun, laporan akhir tahun, itu juga sesuatu yang tidak menyenangkan, karena buahnya harus kami kompilasi, ternyata setelah ditoto gitu ya, oh ini bisa masuk ke sini, bisa masuk ini ya, kita harus membuat korelasinya satu dengan yang lain, itu juga nggak gampang. Enak, tapi butuh waktu lama, kita butuh waktu untuk menggabungkan, mengkompilasi. Ya sama lah, kalau Anda nanti di penelitian itu bukan kalau membuat sampai kesimpulan itu gampang. Tapi saat kemudian kalian harus membuat abstraksi, kalian harus membuat artikel dari penelitian kalian, hanya kemudian batasannya itu sekitar 15 halaman, itu kan jadi bingung kita, mana yang dimasukkan, mana yang penting, mana yang tidak, sama seperti itu. Kalau kita ngomong abstraksi itu kan seperti opini kita gitu kan. Opini kalau di audit itu kan opini, itu kan rekomendasi akhir gitu ya. Tapi kemudian membuat laporan skripsi Anda nanti kurang lebih 70 sampai 100 halaman itu bisa menjadi 15 halaman. Itu pasti pusing nanti. Bagian yang paling memusingkan sama seperti completing the reporting ini. Itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Apakah ada yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan pada perkuliahan kali ini, untuk melengkapi atau untuk nanya atau ada hal yang lain yang ingin didiskusikan bersama? Oke, kalau tidak, ya ini sebagai pengumuman juga, mungkin teman-teman sudah tahu ya, kawan-kawan sudah tahu, besok jam 10 Aziza akan maju untuk ujian PKL-nya. Tapi mungkin ya saya sudah tahu hasilnya, masalah nanti penilaiannya dan sebagainya gampang, tapi mungkin saya terlambat karena besok itu saya harus ada proses audit hari terakhir, exit meeting di kantor cabang pembantu atau di TP, tempat pelayanan dan tempat pelayanan Lawang dan kantor cabang Pasuruan Raya itu
cabang 1 yang harus saya datangi. Jadi besok mungkin juga ya jadi apa ya, jadi nggak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan karena memang juga Aziza juga sudah membuat laporannya dengan baik. Tapi saya harap kawan-kawan datang mensupport Aziza, juga memang ada yang ditanyakan, ditanyakan aja untuk melengkapi apa yang sudah dilaporkan oleh Aziza terkait dengan PKL-nya di KAP-MTD. Ya, kalau tidak ada yang lain lagi, kalau tidak ada hal yang ingin disampaikan, kita akan tutup dan akhiri dengan doa. Kita mengucap syukur untuk hari ini, untuk 2 perkuliahan yang kita sudah dapatkan sepanjang hari ini. Kita berdoa juga untuk Aziza yang besok akan maju, semoga diberi kelancaran dan hasil yang baik, dan juga kita secara khusus kita berdoa untuk kesehatan kita dan untuk perkuliahan kita sepanjang semester ini berjalan dengan baik, bahkan sepanjang perkuliahan kita di Universitas Macung ini. Oke, berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan.